Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Kang Chandra Kopi. Hari ini di hari Jumat tanggal 9 Januari 2026. Tentunya di awal tahun ini Kang Chandra akan mencoba menyapa teman-teman dengan tampilan Kang Chandra di hari ini. Tentunya masih di seputaran perkebunan kopi, dan kali ini Kang Chandra akan mencoba membahas masalah bahan yang banyak teman-teman di komentar tentang pembungaan ataupun pecah pori-pori bakal pembungaan dimulai dari bulan 12 kemarin, dan itu bahan masih pendek ya, masih 2-3 ruas, tetapi sudah membawa bunga. Itu faktor apa? Nah, dan itu harus bagaimana? Tentunya untuk keseluruhan kontennya kita lihat selengkapnya, dan jangan di skip. Juga jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya serta like, komen, dan di share ke teman-teman. Juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Salam sehat, salam semangat bertani, sukses untuk seluruh petani kopi Indonesia. Kita lanjut. Baiklah teman-teman semuanya, di hari ini hari Jumat tanggal 9 Januari 2026, Kang Chandra akan mencoba membahas tentang bahan yang sudah pecah pori-pori bakal pembungaan dimulai dari bulan Desember 2025 kemarin ya, ataupun bulan 12. Nah, itu harus bagaimana menyikapinya, dan tentunya itu ada beberapa faktor ya. Nah, buat teman-teman, untuk pembungaan di bulan Desember kemarin sampai di saat ini tentunya itu membuat was-was kita sebagai petani ya, apakah itu akan menjadi buah selang atau bagaimana, apakah itu harus disimpan atau dilepas diganti dengan bahan yang baru. Nah, tentunya buat teman-teman, untuk pembungaan di tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan Desember kemarin ya, itu bukan saja dari faktor terlalu awalnya penyimpanan bahan atau yang lainnya. Pada faktanya, kalau memang itu pembungaannya di terlalu awal dari penyimpanan bahan, tentunya mungkin yang 2 ruas yang baru tumbuh di bulan 12 pun dia tidak akan bawa calon bunga, pasti dia masih polos. Tetapi pada faktanya untuk di bahan yang baru 2 ruas pun dia langsung bawa calon bunga. Nah, tentunya itu bukan semata-mata dari faktor awalnya penyimpanan bahan ya, tetapi ada faktor lain seperti di tahun ini kita tahu semua ya, bahwasanya tidak ada sama sekali kemarau ya. Tidak seperti di pembungaan tahun 2024 ya. Ketika di tahun 2024 itu ada panas yang hasilnya di pembungaan itu lumayan serempak ya, lumayan serempak. Nah, dan bahan itu pun semua tidak semua ya, yang baru 2 ruas 3 ruas langsung bawa bunga ya, tapi itu tergantung dari bahan yang kita siapkan juga. Makanya di situ ada istilah sortasi ataupun menyeleksi bahan yang akan kita lanjut dan yang akan kita lepas ya. Nah, contohnya untuk di jenis kopi robusta yang pembungaannya di bulan 12 sudah dimulai, itu 80% rata-rata di Kulon Tugu Sari ya. Kalau untuk di Tugu Kuning, di Bagio, di Arsat, di Ciari, Besema itu belum ya. Tapi itu tertentu kepada jenis robustanya. Nah, yang kita lihat itu kebanyakan di kopi robusta jenis Tugu Sari ya, itu jenis Tugu Sari. Nah, untuk yang lainnya belum ya.
Nah, ini contohnya untuk di Brazil ya, Brazil SHP, dia bahan walaupun dia sudah panjang seperti ini tidak ada tanda-tanda pecah pori-pori bakal pembungaan. Seperti di tugu kuning pun sama ya, ada yang polos. Nah, ketika kita belum melakukan sortasi bahan, ketika kita melakukan sortasi maka harus istilahnya lebih jeli lagi, lebih teliti lagi ya. Ketika bahan itu masih melimpah, maka kita bisa kita lakukan sortasi dengan baik ya. Yang sudah pecah pori-pori bakal pembungaan, kalau di situ memang banyak pilihan, masih ada banyak bahan yang masih polos, itu bisa kita lepas bahan yang sudah pecah pori-pori bakal pembungaan ya. Tetapi kalau memang itu ada di 75% ataupun 80% semua bahan sudah pecah pori-pori bakal pembungaan, maka saran Kang Chandra biarkan saja. Nah, itu nanti kembalinya ke musim, dia musimnya akan bergeser lebih cepat ya, seperti itu. Tetapi kalau di situ bahan melimpah, boleh disortasi lagi, dilepas dan digantikan dengan bahan-bahan yang masih polos. Karena pada dasarnya di bahan pembungaan ini tidak hanya sebatas awal dan tidaknya melakukan penyimpanan bahan B0 gitu teman. Nah, ini seperti di tugu kuning ya, tugu kuning ini masih polos ya, bahkan ini termasuk bahan janda ya kalau kata teman-teman ya, karena sudah membawa 2 gugus dan ini bahan lanjutannya polos bagus. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, udah 11 ruas tapi masih polos. Nah, ini faktanya ketika bahan itu sudah panjang, tapi kalau memang dia mau polos ya polos saja gitu kan. Nah, ini seperti BCMA juga ya, masih polos ya. Nah, ini polos, ini termasuk bahan dia sudah bawa 2 gugus ya di ujung ya. Ini masih polos, tapi kalau tugu sari memang rata-rata di 80% dia sudah banyak yang pecah pori-pori bakal pembungaan ya teman-teman ya. Ini keadaan tugu sarinya untuk di tahun ini memang tidak seberapa bagus di buahnya ya, tidak seperti musim di tahun kemarin. Tapi kalau memang dia mau polos walaupun masih panjang ya tetap dia seperti ini. Tapi ini sudah ada pecah pori-pori. Nah, ini memang untuk di tugu sari kebanyakannya seperti itu. Nah, ini juga iya, tapi kalau Kang Chandra tetap disimpan ya, simpan saja nggak apa-apa, karena nilai persentasenya untuk di tugu sari ini kebanyakan sudah di 80%. Di 80% dia sudah banyak yang bawa calon-calon bunga. Ini untuk di arsat ya, buahnya baru mulai terlihat merata besarannya seperti ini. Arsat ini untuk CR ya. Di tahun 2025 ini memang tidak ada kemarau sama sekali ya. Jadi curah hujan sangat tinggi dan tentunya untuk penyerempakan bunganya tidak seserempak ketika ada panas
ketika ada kemarau ya. Dan tentunya tingkat kerontokan kopi karena hujannya sangat ekstrim itu sering terjadi ya, apalagi kita memberikan nutrisi yang kurang tepat ketika melakukan pemupukan. Nah, ini termasuk salah satu kopi yang rawan rontok, tapi alhamdulillah di bawah aman ya. Nah, kita melakukan pemupukan tidak terlalu berlebihan menggunakan nitrogen ataupun urea, jadi kita cukup lakukan pemupukan dengan NPK, nitrogen yang memang ada kandungannya di NPK itu lebih sedikit dan lebih tinggi di kandungan kaliumnya. Dan kemarin cara melakukan pemupukan dengan NPK grower diaplikasikan dengan subur kali ya, subur kali yang memiliki tingkat kandungan lebih tinggi di kaliumnya. Dan alhamdulillah untuk di buah kerontokannya sangat minim walaupun curah hujannya sangat tinggi. Alhamdulillah. Nah, ini kita melakukan pemupukan kemarin di tanggal 17 bulan Desember 2025 ya, dan saat ini sudah di tanggal 9 Januari 2026 dan sudah nampak terlihat daun hijau, meskipun terlihat masih ada beberapa pohon yang memang agak sedikit kuning ya. Ini untuk di Ciari, alhamdulillah aman. Nah, ini untuk di daun lebar ya teman-teman ya. Ini daun lebar koploh ya. Ini dari Fajar Bulan dan bukan yang daun lebar liwa ya. Ini yang buahnya bulat, enggak opal ya, tapi bulat. Ini buahnya saat ini sudah seperti ini ya. Dan ini teman-teman yang penasaran dengan GSB 01 atau Clone Harry ya. Nah, saat ini buahnya baru sebesar ini ya. Nah, ini memiliki sirip tulang ikan yang aktif ya. Dan ini keadaan buahnya. Dia ketika buah sudah mulai besar seperti ini, daunnya akan rontok sendiri. Ini karakternya. GSB 01 ya. Nah, yang ini Brazil sapi. Yang itu juga Brazil, yang juga Brazil. SHP. Ini juga karakternya hampir mirip dengan Ciari, memiliki sos biji yang sangat besar. Hanya perbedaannya di kulit ya, kalau ini lebih tipis. Untuk di Brazil ini tidak terlalu tebal. Dan memiliki gugusan rapat. Untuk Brazil SHP. Brazil SHP dia kulit tipis dengan karakter buah agak sedikit putih warnanya ketika masih muda ya, dan memiliki dahan dan daun agak sedikit kuning ya. Brazil SHP. Kita lihat lagi GSB 01 ya. Nah, ini GSB 01. Ini juga ya. Ini bagio ya. Bagio. Nah, ini lonjaka ya.
Oke, kopi lokalan kita juga Kulonjaka ya. Saat ini keadaan buah sudah sebesar ini. Nah, Kulonjaka kita ya. Lumayan gugusannya rapat ya, dan besar. Yang ini GSB ya. Nah, yang ini GSB ya. Ini GSB 01. Gugusannya juga lumayan rapat. Nah, itu dia. GSB 01. Ini masih Kulonjaka ya. Kulonjaka juga di belakang sama juga. Nah, ini gugusannya. Nah, ini Kulonjaka mantap, memiliki dahan panjang. Nah, ini bawahnya Ciari ya. Nah, kalau ini Arsat. Arsat juga Arsat. Juga Arsatnya ya. Arsat daunnya. Nah, ini Ciari juga ya. Ini Ciari juga ya. Dan nah, ini masih di Kulonjaka lagi ya teman-teman. Lumayan banyak yang kita ngembangkan Kulonjaka ini. Nah, itu ya, dengan sirip raja yang aktif ya, dan panjang. Ini sangat cocok untuk MDPL rendah. Untuk MDPL di bawah 500 dia sangat cocok. Nah, ini Bagio. Sudah ada yang merah ya, 1 2. Ini juga Bagio. Nah, ini Kulonjaka lagi teman-teman. Nah, ini persiapan bahannya. Sudah siapkan lagi bahan. Nah, ini Arsat ya. Nah, ini Kulonjaka lagi ya. Kulonjaka lagi. Ini Brazil ya. Brazil SHP. Brazil SHP. GSB 01. GSB 01 ya. Brazil sapi teman-teman. Brazil sapi. Brazil sapi. Lumayan rapat. Besar gugusan. Nah, ini juga Brazil sapi ya. Nah, ini Brazil sapi berkolaborasi dengan Kulonjaka. Nah, ini Kulonjaka nih. Kulonjaka yang panjang sampai ke sana ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 gugus. Dan ini sambung dahannya.
Nah, ini sambungannya kita tempel di sini. Ini juga sambung dahan, sambung di dahan. Jaka, yang ini Brazil SOP-nya. Ke Brazil SOP, Brazil SOP. Nah, ini klon Pak De Cumane ya, yang ranting. Nah, ini klon Pak De Cumane. Ini Ciari. Ini Bagio atasnya. Ini atasnya Bagio. Dan yang ini Arsak. Arsak ya. Arsak. Nah, ini raja yang pertama berbuah, dan ini sudah ketiga kalinya ya. Ini Ciari ya. Ciari, dan yang ini Brazil. Ini dua sambung teman-teman. Nah, ini Brazil. Ciari. Ini Bagio. Ini Bagio teman-teman. Nah, ini untuk Brazil. Ini bawahnya Tugu Sari, ya Tugu Buluk ya. Ojo Lali, ada Bambang ya. Ada yang bilang ini Bambang, ada yang Tugu Sari bawah. Dan yang ini Brazil SAP. Nah, ini masih Brazil SAP. Brazil SAP. Yang ini klon Jaka teman-teman. Bawahnya Tugu Sari ya. Ini ada dua sambungan, Tugu Sari dan klon Jaka. Nah, ini yang sekarang berbuah, ini klon Jaka. Nah, yang ini bahan Tugu Sari yang. Nah, ini klon Jaka ya. Dia bertindih, bertumpuk. Ini sambungan ini hampir sama tingginya. Nah, ini yang udah besar, ini dahan yang ini Tugu Sari, yang ini klon Jaka. Nah, yang berbuah ini klon Jaka semua. Yang Tugu Sarinya termasuk hanya beberapa persen saja. Nah, buahnya seperti ini. Bagio.
Brazil sape. Nah, Brazil sape. Ini juga Brazil sape. Ini bangkalan. Bawahnya bangkalan. Brazil sape. Bagio. Ini kopi Pak Jumane. Kopi Pak De Jumane. Putih. Brazil sape. Oke, buat teman-teman semuanya ya, Kang Chandra cukupkan sekian dulu kontennya. Mudah-mudahan konten yang Kang Chandra tampilkan di hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sekali lagi Kang Chandra ucapkan salam sehat, salam semangat, sukses tentunya untuk seluruh petani kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.